Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Sa'dia, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan akuntansi manajemen pada perusahaan Unilever. Unilever kita sudah mengetahui bahwa dia memiliki sebuah produk yang banyak dan tersebar luas dimanapun. PT Unilever adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Sejarah tentang Unilever. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Lever Zeefabriken N.V. pada 5 Desember 1933. Pada tahun 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari Notaris Nyonya Kartini Mujadi SH. Pada tanggal 22 Juli 1980, perusahaan mengalami perubahan nama lebih lanjut menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Sasaran dan strategis PT Unilever Indonesia. PT Unilever merumuskan strategi pada prinsip utama yang berhubungan dengan pelanggan dan konsumen, portofolio, akses, biaya, dan investasi. Sasaran jangka panjang yang terdiri dari strategis fungsional. Strategis fungsional yang sifatnya lebih operasional, yang mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi, rincian, dan sifatnya yang spesifik. Berikut adalah strategis fungsional strategis fungsional yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada strategis manajemen keuangan. Strategis ini harus mempunyai menentukan arah penggunaan dana yang baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Karena apa? Karena sebuah keuangan itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada strategis manajemen sumber daya manusia. Kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia. Semakin banyak sebuah peningkatan sumber daya manusia yang digunakan dalam sebuah perusahaan, semakin meningkat sebuah produksi dalam PT Unilever. Strategis manajemen operasional. Merumuskan strategis manajemen operasional paling tidak membutuhkan dua komponen, yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai dan cara menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Dia dilakukan dengan baik atau tidak. Yang keempat itu ada manajemen pemasaran. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan 4P. Produk, price, place, and promotion. Termasuk pula kondisi persaingnya. Yaitu selanjutnya ada pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya yang menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki untuk mengambil keputusan investasi. Di sini saya akan mengaitkan pusat laba antara PT Unilever dengan materi saya. Mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi suatu pusat laba. Sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi, pengendalian, dan kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah pengukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Analisis rasio profitabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan melakukan efektivitas pengelola manajemen dan keuangan. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan net profit margin atau NPM
return on asset ROA dan return on of equity atau ROE. Pengukuran profitabilitas pendapatan pada PT Unilever ini kita lihat dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Kita lihat dari profit margin on sales. Profit margin on sales ini cenderung mengalami penurunan pada PT Unilever. Profit margin on sales tertinggi pada tahun 2011. Menurunnya profit margin on sales dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik karena laba bersih dari setiap penjualan yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin menurun. Kita lihat selanjutnya dari return on equity. Selama tahun penelitian cenderung mengalami peningkatan nilai terendah ROE pada tahun 2015. Nilai ROE meningkat disebabkan adanya efisiensi kinerja dari PT Unilever terbuka dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Dapat dilihat bahwa laba nilai bersih pada perusahaan pada bagian return on asset itu mengalami peningkatan juga. Dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang maksimal dengan menggunakan aktivanya secara produktif yang meningkatkan. Dengan demikian keuntungan di perolehan perusahaan berdasarkan investasi yang dilancarkan pada perusahaan tersebut dalam kondisi rentabilitas ekonomis yang cukup baik. Di sini ada laporan laba dari PT Unilever pada tahun 2019. Selanjutnya, dari laporan laba tersebut kita bisa mengetahui berapa keuntungan, bukan berapa keuntungan, kita bisa mengetahui berapa laba yang didapatkan oleh PT Unilever. Kesimpulan dari penjelasan saya hari ini adalah rasio profitabilitas PT Unilever terbuka berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang baik karena laba bersih dari setiap penjualan yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin menurun. Kurang efisiensinya kinerja dari PT Unilever terbuka dapat mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Tetapi menggunakan aktivanya secara produktif semakin meningkat. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut dalam kondisi rentabilitas ekonomi yang cukup baik. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan saya. Karena saya masih tahap pembelajaran, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.